Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum dasar pemrograman pertemuan ke-7 bersama saya Hadis Dharma. Kali ini kita akan membahas record. Pertama-tama, tujuan dari pertemuan kali ini adalah: pertama, kalian dapat memahami konsep record dalam pemrograman. Kedua, kalian dapat memahami penggunaan record dalam Java. Baik, selanjutnya kita akan membahas record. Jadi, record merupakan jenis tipe data terstruktur yang berisi beberapa data yang masing-masing dapat berlainan tipe, termasuk bertipe array. Record dapat dikatakan sebagai suatu struktur data atau kumpulan data item yang masing-masing mempunyai tipe data berbeda. Data item merupakan elemen atau atribut dari record yang biasanya disebut dengan field. Jadi intinya adalah record adalah sebuah jenis tipe data yang dapat menampung beberapa data di mana datanya dapat memiliki tipe data yang berbeda-beda termasuk bertipe array. Selanjutnya kita akan membahas record dalam Java. Dalam bahasa Java, record biasanya dibuat dengan membuat sebuah kelas baru selain dari kelas utama, di mana setiap variabel yang ada di dalam kelas baru tersebut akan digunakan sebagai field. Nah, untuk analogi record seperti ini ya. Jadi kelas main atau kelas yang terdapat metode public static void main itu berbeda dengan kelas baru atau kelas yang akan dijadikan kelas record. Nah, contohnya dalam Java seperti ini. Kelas main mahasiswa adalah kelas utama. Kenapa disebut kelas utama? Karena pada kelas main mahasiswa itu terdapat public static void main atau terdapat metode main. Sedangkan untuk kelas mahasiswa itu disebut kelas record. Karena untuk analogi record seperti ini ya. Jadi kelas main atau kelas yang terdapat metode public static void main itu berbeda dengan kelas baru atau kelas yang dijadikan sebuah record. Contohnya dalam Java, kelas main mahasiswa adalah kelas utamanya karena terdapat method main atau public static void main. Nah, sedangkan kelas mahasiswa adalah kelas recordnya, di mana isinya adalah atribut milik mahasiswa. Nah, atribut milik mahasiswa itu apa sih? Nah, kita ambil dari real world ya. Jadi mahasiswa itu punya apa? Contohnya itu di Unpas, mahasiswa itu kan pasti punya NRP, nama, nilai, dan IPK. Maka dari itu, atribut-atribut ini cocok untuk kelas mahasiswa. Nah, atribut-atribut ini juga yang dijadikan sebagai fieldnya. Secara tidak sadar, kita sering banget memanggil record, yaitu saat kita menggunakan scanner. Nah, kita bahas format pemanggilan record, yaitu diawali dengan nama kelas baru, terus nama variabel recordnya apa, sama dengan new, nama kelas baru, kurung ya. Jadi contohnya bisa dilihat ya, itu sama persis seperti saat kita memanggil atau ingin menggunakan scanner, yaitu nama kelasnya di sini scanner, terus sc itu adalah nama variabel recordnya, kemudian new scanner, di mana scanner adalah kelas recordnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya ya, kenapa scanner bisa dikatakan kelas? Nah, coba kalian ingat, dalam Java Convention Code atau aturan penulisan dalam Java, kelas itu dituliskan dengan menggunakan huruf kapital di awalnya ya. Nah, terus sc di situ adalah nama dari variabel recordnya. Jadi sc merupakan variabel dengan tipe data scanner. Loh, kok bisa gitu? Ingat, record merupakan sebuah tipe data juga. Nah, untuk new scanner itu adalah sebuah instansiasi atau pembuatan objek. Kalian akan mempelajarinya di mata kuliah yang akan datang. Terus gimana cara akses fieldnya? Nah, kalian juga secara tidak sadar sudah pernah mengakses field dari sebuah record, yaitu saat kalian mengakses atau memanggil metode next integer, dan next double ya, dengan cara mengetikkan format pemanggilannya seperti ini ya. Nama variabel recordnya, kalau kita ambil contoh scanner itu berarti nama variabel recordnya adalah sc, terus nama field atau metodenya. Nah, di sini next, terus ada next integer sama next double itu adalah metode. Jadi kita bisa tuliskan di sini setelah titik. Jadi kalau dicontohkan ya, jadi sc titik next dikurung kalau metode,
Kalau variabel itu nggak ada kurungnya ya. Oke, selanjutnya latihan. Pada latihan 1, kalian buatlah sebuah project Java dengan nama p7_dash_pro_shift_nrp kalian. Lalu buat paket dengan nama ac.ifunpas.praktikum.dashpro. Selanjutnya kalian coba buat kelas record dengan nama kelas mahasiswa. Lalu ketikkan atributnya. Kemudian kalian buat kelas utamanya dengan nama kelas main mahasiswa. Terus kalian coba ketikkan source code-nya. Pada kelas main mahasiswa, kalian bisa lihat terdapat statement untuk pemanggilan kelas record mahasiswa dengan variabel recordnya adalah MHS. Nah, di sini kalian lihat mirip kan seperti pemanggilan scanner. Pada kelas main mahasiswa juga terdapat pengaksesan fieldnya. Contohnya saat kita ingin mengakses field NRP pada kelas mahasiswa. Nah, di sini itu contohnya mhs.snrp. Nah, seperti format pemanggilannya yang sudah dijelaskan di atas. Nah, hal ini mirip seperti saat kita mengakses field pada kelas scanner. Nah, di sebelahnya lihat sc.next. Nah, bedanya snrp adalah variabel, sedangkan next adalah sebuah metode. Makanya pada pemanggilan next disertakan sebuah kurung. Nah, kalau metode itu pasti ada kurungnya, sedangkan untuk variabel itu kayak gini doang ya, jadi nama variabelnya doang setelah titik. Nah, selanjutnya pada kelas mahasiswa kalian modifikasi agar sama seperti di gambar kayak gini ya. Nah, di sini ada private. Private itu apa sih? Private ini adalah salah satu dari modifier. Kalian bisa cari tahu modifier yang lainnya ya. Intinya, jika kita menambahkan modifier private pada sebuah field, maka field tersebut tidak akan bisa diakses oleh kelas lain dari kelas field itu dibuat. Nah, jadi kalau kita kasih modifier private, kelas selain kelas mahasiswa itu tidak bisa mengakses field yang diberi modifier tersebut. Oleh karena itu, pada saat kalian ubah di kelas main mahasiswa akan mengalami sebuah error, karena kelas main mahasiswa tidak bisa mengakses lagi field pada kelas record atau kelas mahasiswa. Nah, terus gimana cara aksesnya? Kelas lain bisa mengakses secara tidak langsung ke field record dengan metode yang namanya setter dan getter. Nah, pada kelas mahasiswa, kalian coba ketikkan metode setter dan getternya. Oke, akan menjelaskan dulu setter ya. Setter merupakan sebuah prosedur. Ingat, prosedur adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Ini contoh setter. Oke, itu contoh setter. Di sini tidak ada statement return karena setter adalah sebuah prosedur, dimana setter biasanya diberi nama itu set terus nama variabelnya. Contohnya di sini itu ada set terus snrp. Set itu sudah menjadi aturan penulisannya ya. Terus ini nama variabel yang ingin diberi metode setter. Oke, dan prosedur setter itu memiliki satu parameter yang bertipe sama dengan variabel pada kelas yang ingin dijadikan setter ya. Contohnya itu pada snrp. Snrp itu bertipe data string. Nah, maka dari itu di prosedur setternya di sini juga parameternya itu bertipe data string itu. Dan biasanya nama dari variabel parameternya adalah sama dengan variabel kelasnya. Ini contohnya juga di sini nama variabel parameternya itu kan snrp. Maka yang di sini pun sama gitu snrp. Kita ngelihatnya yang di atribut kelasnya dulu. Kalau di sininya snrp, di sini snrp. Kalau di sini s nama, di sini pun s nama. Nah, pada prosedur setter terdapat statement this nama variabel atau this titik nama variabel terus sama dengan nama variabel. Nah, statement this
pada prosedur ini berfungsi untuk memberitahu bahwa nama variabel setelah titik, yang setelah titik ini ya, itu adalah variabel milik kelas. Jadi kalau kita ambil contohnya di sini, this titik snrp, maksudnya adalah snrp ini adalah variabel milik mahasiswa. Jadi yang ini, yang private string nrp, bukan yang parameter itu. Nah, sedangkan jika tidak ada titik atau tidak ada this titik, maka variabel tersebut adalah variabel milik metode. Nah, jadi fungsi dari prosedur setter adalah mengisi nilai untuk variabel milik kelas dengan memberi nilai dari variabel parameternya. Jadi saat kita panggil prosedur ini, kalian harus mengisi nilai parameternya, di mana nilai parameter ini akan menjadi nilai untuk variabel kelasnya. Maka dari itu di sini ada this titik nrp, yang mana ini adalah atribut dari mahasiswa ya, sama dengan snrp. Ini adalah untuk memberi nilai snrp milik mahasiswa. Nah, sedangkan untuk metode getter itu bertipe function, di mana merupakan metode yang mengembalikan suatu nilai. Karena getter bertipe function, maka pada headernya harus dituliskan tipe data yang sesuai dengan tipe data variabel milik kelas. Contohnya snrp yang memiliki tipe data string, ya di sini snrp itu string, untuk snrp harus bertipe string juga. Nah, di sini contohnya public string get nrp. Nah, sama seperti setter, getter biasanya diberi nama get, terus nama variabelnya apa? Contohnya kan get snrp. Namun tidak diberi sebuah parameter. Nah, di sini nggak ada parameternya, nggak berbeda seperti setter ya. Karena fungsi dari getter adalah untuk mengambil nilai dari variabel kelas. Oleh karena itu, pada scope getter hanya ada statement return, dan di sini cuma ada return ya, yaitu mengembalikan nilai dari variabel milik kelas. Nah, kenapa di getter nggak pakai fungsi this? Di getter tidak menggunakan fungsi this karena pada fungsi getter tidak ada pembuatan variabel baru yang namanya mirip dengan variabel milik kelas, jadi tidak diperlukan. Nah, kalau di setter itu kan ada ya, ini kan string snrp itu namanya sama dengan variabel milik kelas, jadi makanya kita harus beritahu bahwa snrp yang di depan ini adalah milik kelas. Sedangkan untuk getter itu kan nggak ada, jadi itu tidak diperlukan. Selanjutnya kita ubah pemanggilannya pada kelas main mahasiswa. Karena field pada kelas mahasiswa ditambahkan modifier private, cara pengaksesan fieldnya pun berubah. Tadinya bisa diakses dengan mengetikkan nama variabelnya, terus titik, kemudian nama fieldnya apa. Sekarang kita harus mengakses lewat metode setter dan getter. Nah, contohnya adalah saat kita mengakses field snrp. Perlu diingat bahwa metode setter itu berfungsi untuk mengisi nilai ke field, dan getter itu berfungsi untuk mengambil nilai dari field. Jadi, jika kita ingin mengisi nilai ke field, kita panggil metode setternya dengan cara mengetikkan nama variabel recordnya apa. Di sini mahasiswa ya, kelas mahasiswa itu atau record mahasiswa itu nama variabelnya adalah mhs, maka dari itu kita ketikkan di sini mhs titik, terus nama metodenya. Ini nama metodenya kan tadi itu set snrp, set snrp. Maka kita panggil di sini titik set snrp. Ingat, setter itu punya parameter, jadi kita isikan parameternya itu dengan nilai apa. Nah, contohnya di sini kan kita mengambil inputan dari keyboard ya, terus diisi atau disimpan di variabel nrp. Nah, variabel nrp ini dimasukkan sebagai isi parameternya. Jadi nantinya snrp ini akan memiliki nilai dari nilai nrp. Untuk mengambil nilai dari fieldnya kita menggunakan getter. Nah, contohnya kayak gini. Caranya sama seperti memanggil setter ya, tetapi tidak diperlukan pengisian parameternya karena getter tidak mempunyai parameter. Jadi cuma nama variable recordnya apa, titik, terus nama metodenya apa ya. Contohnya di sini get snrp, terus di bawahnya ada get s nama, yang mana isinya itu tergantung apa yang kita isikan di saat kita memanggil metode setternya. Baik,
Untuk pertemuan 7, materinya sampai sini dulu. Jika kalian mempunyai pertanyaan mengenai record, silakan bertanya kepada asisten. Saya Hadi sekarang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.